Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran atau natalitas. Pengertian kelahiran. Kelahiran atau natalitas adalah peristiwa lahir atau keluarnya bayi dari rahim ibunya, baik melalui proses persalinan secara normal maupun lewat operasi secara medis. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Kelahiran ada dua macam. Yang pertama, lahir hidup. Lahir hidup yaitu bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup, yang ditandai dengan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti adanya pergerakan pada bagian tubuh, tangan, kaki, atau kepala, terdapat detak jantung, denyut nadi, dan hembusan nafas. Yang kedua, lahir mati. Lahir mati yaitu bayi yang dilahirkan dalam kondisi sudah mati, atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti gerakan bagian tubuh, detak jantung, denyut nadi, dan hembusan nafas. Bayi yang lahir dalam kondisi telah meninggal tidak diperhitungkan dalam kelahiran atau fertilitas. Faktor-faktor penunjang kelahiran atau pronatalitas. Yang pertama, kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin, keluarga akan malu. Yang kedua, anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu keluarga atau orang tua. Yang ketiga, anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Yang keempat, anak menjadi kebanggaan bagi orang tua. Yang kelima, anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki, sehingga bila belum ada anak laki-laki, orang akan ingin mempunyai anak lagi. Faktor pronatalitas mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk menjadi besar. Faktor-faktor penghambat kelahiran atau antinatalitas. Yang pertama, adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak. Yang kedua, adanya ketentuan batas usia menikah. Untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun. Yang ketiga, anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri, yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak kedua. Yang kelima, penundaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan. Dan yang keenam adalah bencana alam dan konflik. Untuk menentukan jumlah kelahiran dalam satu wilayah digunakan angka kelahiran atau fertilitas. Angka kelahiran yaitu angka yang menunjukkan rata-rata jumlah bayi yang lahir setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Ada beberapa cara menghitung besarnya angka kelahiran, yaitu yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau crude birth rate. Ini adalah rumus angka kelahiran kasar, yaitu CBR sama dengan B per P dikali 1000, di mana CBR sama dengan angka kelahiran kasar, B sama dengan jumlah kelahiran dalam 1 tahun, P sama dengan jumlah seluruh penduduk pada pertengahan tahun, dan 1000 sama dengan konstanta. Kriteria angka kelahiran kasar. Yang pertama, tinggi. Jika angka kelahiran kasar lebih dari 30 dalam setiap 1000 penduduk. Yang kedua, sedang. Jika angka kelahiran kasar 20-30 dalam setiap 1000 penduduk. Yang ketiga, rendah. Jika angka kelahiran kasar kurang dari 20 dalam setiap 1000 penduduk. Contoh soal. Berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017,
memiliki jumlah penduduk sebesar 1 juta jiwa. Jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 14.000 kelahiran. Berapakah angka kelahiran kasar di Kabupaten X pada tahun 2017? Jawab, CBR sama dengan B per P dikali 1000. CBR sama dengan kita masukkan angkanya 14.000 per 1 juta dikali 1000. CBR sama dengan 0,014 dikali 1000, CBR-nya sama dengan 14. Jadi, angka kelahiran kasar di Kabupaten X pada tahun 2017 adalah 14, yang artinya terdapat 14 kelahiran bayi dalam setiap 1000 penduduk. Yang kedua adalah angka kelahiran umum atau General Fertility Rate, disingkat GFR. Angka kelahiran umum adalah angka yang menunjukkan besarnya jumlah kelahiran pada penduduk wanita usia 15-45 tahun. Pada rentang usia tersebut merupakan usia wanita yang umum melahirkan dan sehat secara medis. Ini adalah rumus angka kelahiran umum. GFR sama dengan B per W 15-45 dikali 1000. Keterangan, GFR adalah angka kelahiran umum, B adalah jumlah kelahiran dalam 1 tahun, W1545 adalah jumlah penduduk usia 15-45 tahun, dan 1000 adalah konstanta. Contoh soal. Berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017, memiliki penduduk wanita pada rentang usia 15-45 sebesar 300.000 jiwa. Jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 12.000 kelahiran. Berapakah angka kelahiran umum di Kabupaten X pada tahun 2017? Jawab, GFR sama dengan B per W 15-45 dikali 1000. GFR sama dengan 12.000 per 300.000 jiwa dikali 1000. GFR sama dengan 0,04 dikali 1000. GFR-nya sama dengan 40. Jadi, angka kelahiran umum di Kabupaten X pada tahun 2017 adalah 40. Yang artinya terdapat jumlah kelahiran sebesar 40 kelahiran dalam setiap 1000 penduduk wanita pada rentang usia 15-45 tahun. Yang ketiga adalah angka kelahiran spesifik atau Age Specific Birth Rate, disingkat ASBR. Angka kelahiran spesifik adalah angka yang menunjukkan besar jumlah kelahiran bayi dalam setiap 1000 wanita kelompok umur tertentu. Ini adalah rumusnya. ASBR sama dengan BX per PX dikali 1000. Keterangan ASBR sama dengan angka kelahiran pada kelompok umur tertentu, BX sama dengan jumlah bayi lahir pada wanita kelompok umur tertentu, PX sama dengan jumlah penduduk kelompok umur tertentu, dan 1000 adalah konstantanya. Contoh soal. Berdasarkan data demografi di Kabupaten X, pada tahun 2017 memiliki penduduk wanita pada rentang usia 20-24 sebesar 50.000 jiwa. Jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 2.000 kelahiran. Berapakah angka kelahiran spesifik pada wanita kelompok umur 20-24 tahun di Kabupaten X pada tahun 2017? Jawab, ASBR 20-24 sama dengan B20-24 per
P20-24 dikali 1000. ASBR sama dengan 2000 per 50.000 dikali 1000. ASBR sama dengan 0,04 dikali 1000. ASBR 20-24 sama dengan 40. Jadi, angka kelahiran spesifik kelompok umur 20-24 di Kabupaten X pada tahun 2017 adalah 40, yang artinya terdapat 40 jumlah kelahiran pada setiap penduduk wanita kelompok usia 20-24 tahun. Oke, cukup sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.